Hai teman-teman, selamat datang di vlog aku lagi. Hari ini vlognya akan beda daripada yang lain karena aku mungkin juga mau kasih lihat sekali-sekali sesuatu yang berada di internet ya. Misalnya sekarang kan kalian banyak yang tanya situasi COVID gimana gitu di Swiss atau di Jerman. Dan sebenarnya aku hampir setiap hari ngelihat situasi-situasi COVID, kasus-kasus COVID di seluruh dunia, Indonesia, Amerika Serikat, Jerman, Swiss, untuk melihat aja apakah kita perlu lockdown atau enggak, apakah banyak yang meninggal karena COVID atau tidak. Makanya aku akan sharing website yang menurut aku sangat bagus untuk melihat kasusnya. Dan di situ aku juga selalu lihat. Masalahnya kalian harus tahu nama-nama negaranya dengan bahasa Jerman. Tapi kenapa tidak ya? Kalian bisa belajar gimana nama apa? Kenapa tidak? Kan kalian bisa belajar gimana orang Jerman bilang nama negara-negara di seluruh dunia gitu. Oke ya, kita lihat aja di sini. Jadi websitenya zeit.de. Nih ya, zeit.de. Zeit itu artinya time, waktu. Ya, jadi mungkin mereka ambil namanya dari The Times, kan itu populer sekali. Tapi yang ini zeit.de, aku enter. Jadi di website ini juga yang website aku paling banyak baca berita. Kalian bisa lihat semuanya bahasa Jerman dan beritanya tentu saja kebanyakan dari Eropa gitu. Ya sekarang lagi ada Olympia di Tokyo seperti kalian tahu, dan scrolling ke bawah nanti pasti akan kelihatan mana dia. Ini dia. Die wichtigsten Corona-Zahlen. Nomor-nomor yang terpenting. Zahlen nomor wichtigsten yang terpenting gitu. Die seperti the gitu di bahasa Inggris. Sekarang kalian tahu yang pertama, Deutschland itu Jerman. Ya, ini kalian mungkin udah tahu yang sering nonton vlog aku. Mungkin udah tahu. Terus kita bisa lihat di sini kasus COVID sejak tahun dulu Maret ya 2020 yang mulai. Jadi kasus COVID-nya naik, turun lagi, dan di sini sebenarnya aslinya pasti lebih naik ke atas. Tapi karena dulu testingnya dikit sekali, jadi orang jarang pergi testing COVID. Setelah itu summer datang, di sini lockdown, summer buka lagi di Eropa, terus buka pas masuk musim semi ya, Oktober September mulai lockdown lagi di Jerman, di Swiss juga, dan lockdownnya panjang banget ya. Dari September, November katanya sampai November, tapi kalian bisa lihat kasus COVID di Jerman masih bertambah. Oh ya, ini supaya kalian tahu kasusnya 157,5 itu tuh dari 100.000 orang ya yang kena atau yang positif, yang dites positif 157,5, dan di sini misalnya turun dikit 148 dari 100.000 orang. Jadi naik lagi, makanya masih lockdown di Jerman, lockdown. Di sini agak mereka masih mikir apakah lockdown atau enggak, tapi tidak, kita tetap lockdown di Jerman. Tergantung di mana juga lockdownnya, misalnya tidak boleh di luar lagi kalau kita tidak pergi kerja atau sesuatu yang penting setelah jam 10 malam kalau nggak salah. Jadi 10 malam harus balik ke rumah kita, kalau nggak kena denda. Dan ketemuan juga kalau nggak salah cuma boleh dari 2 perumahan gitu yang boleh ketemu. Habis itu ya dia turun, dan baru bulan Juni ya kalau nggak salah di Jerman, bulan Juni baru lockdownnya jadi nggak ada lockdown lagi, orang boleh keluar, restoran buka lagi karena kasusnya udah dikit. Dan kenapa dikit itu terutama tentu saja karena lockdown, dan kedua ini geimpfte itu berapa orang kena vaksin. Jadi 61,1% di Jerman udah divaksin, dan 50,2 itu vollständig
maksudnya yang udah dapat dosis kedua gitu ya kan. Atau Johnson Johnson cuma 1, mereka masuk termasuk yang ke vollständig, jadi komplit gitu, udah komplit divaksin. Jadi setengah dari populasi Jerman udah divaksin. Tapi kalian bisa lihat ini mulai naik lagi karena mungkin tidak ada lockdown lagi. Banyak orang bilang, wah di Eropa udah enak gitu ya. Tentu saja kita panjang sekali lockdownnya. Dibandingkan dengan Indonesia tentu saja tidak bisa dibandingkan, karena di sini orang kalau restoran tutup dapat support, dapat uang dari pemerintah ya, karena mereka tidak boleh buka restorannya, makanya dapat uang. Di sini kita bisa lihat berapa kasus kemarin yang terjadi 2020 dan berapa meninggal. Jadi kemarin 37 meninggal karena atau dengan COVID gitu, meninggal dengan COVID. Ini seluruh di Jerman udah 92.000 yang meninggal dan kasus udah 3,8 juta. Mungkin penting banget sekarang kita ke Indonesia, tapi kalian bisa lihat mungkin Indonesia nomornya lebih rendah, tapi menurut aku itu karena di Indonesia negaranya tidak testing sebanyak di Jerman ya. Soalnya di sini nggak ada blok kasus beberapa udah beberapa mungkin mungkin ada yang kurang di sini itu ada blok yang tertulis berapa juta atau berapa juta testing telah dibikin gitu ke manusia. Ini intensive bed ya, berarti berapa pasien yang lagi di rumah sakit yang intensif. 357 sekarang lagi di rumah sakit gitu. Ayo kita cek Indonesia. Indonesian artinya. Bahasa Jerman Indonesian. Ini kalian bisa lihat. Kasus kemarin 45.000 yang positif, 2.069 meninggal. Ya seperti kalian tahu Indonesia sekarang lagi parah. Kalian bisa lihat naiknya gila ya. Sekarang alhamdulillah udah turun dikit, semoga terus menurun. Dan di Indonesia kita bisa lihat 16,6% dari populasi udah divaksin, yang dapat vaksin pertama, dan 6,8% udah full vaksin. Kalian bisa lihat di Jerman beda ya. Kita balik lagi karena aku lupa kasih lihat sesuatu. Di sini kalau aku klik ini, kita bisa lihat berapa orang meninggal karena COVID. Ya dengan COVID gitu, meninggal dengan COVID. Jadi di sini kasusnya, ini yang meninggal. Kita bisa lihat kasusnya naik, ya, orangnya juga meninggal naik. Ya, di sini turun, dia turun, naik dikit aja, tidak naik separah di sini. Kenapa? Karena di sini orang udah mulai vaksin. Itu kita bisa lihat di Inggris, karena di Inggris Vereinigtes Königreich to United Kingdom. Di situ mereka tidak ada lockdown, juga udah buka sejak 2 minggu, nggak perlu pakai masker lagi, restoran buka, nggak ada restriction gitu. Kalian bisa lihat, walaupun sudah hampir 70%, ya 55 yang full vaccinated, kasus mereka naik banget. Itu karena seperti aku bilang, mereka tidak ada restriction sama sekali. Jadi semua buka, tidak perlu pakai masker lagi kalau ke supermarket, dan restoran juga. Kalau mau bikin party silahkan, kalian boleh party di sana. Kasusnya naik, tapi alhamdulillah yang meninggalnya masih rendah. Kalian bisa lihat, bandingin ini naiknya banyak sekali meninggal pas winter kemarin, Desember Januari, karena kasusnya naik. Sekarang kasusnya hampir senaik ini, tapi yang meninggal dikit. Oke, jadi di sini kita bisa lihat beberapa penting itu kalau kita divaksin. Walaupun kita divaksin belum tentu udah sering banyak kasus yang tetap kena corona.
tapi simptomnya tidak separah seperti kalau kita tidak divaksin. Jadi kalian tinggal lihat statistik aja supaya tahu kenapa vaksin itu penting banget ya. Oke, jadi balik lagi ke Indonesia. Di sini masalahnya belum. Ini kita bisa lihat kasusnya naik, yang meninggal juga naik. Oke. Ke negara mana lagi? Ke Eropa lagi lah. Ke Eropa apa ya? Siapa suka Prancis? Prancis? Siapa tahu bahasa Jermannya? Frankreich. Ini Prancis, Frankreich. Kasus mereka naik, turun, naik lagi. Jadi sekarang di Eropa lagi diskusi apakah kita mau lockdown lagi atau lockdown kayak apa, atau buka aja seperti Inggris ya. Jadi Inggris buka aja, katanya ya sekarang dikit banget orang meninggal karena COVID, makanya kita buka semua lagi. Ya di Prancis juga menurun kan, banyak orang juga yang udah divaksin. Amerika Serikat kasusnya ya naik juga sekarang karena restriksinya juga menurun, yang meninggal turun. Oke. Ya, jadi aku suka sekali website ini seperti kalian lihat. Apalagi Malaysia mungkin tetangga ya dari Indonesia. Mereka juga naik banget ya. Dan yang meninggal juga banyak karena seperti kalian bisa lihat masih dikit orang kena vaksin. Mungkin juga satu lagi di Indonesia masalahnya vaksinnya Sinovac ya. Katanya 50 atau 60% aja efektif. Kalau yang vaksin Moderna dan BioNTech Pfizer sama AstraZeneca yang kita pakai di Eropa 80 sampai 90 ke atas efektif. Tapi pasti juga Sinovac ini masih menolong supaya kita tidak masuk kasus ke intensif, masuk ke rumah sakit. Ya, Singapura gimana ya? Aku belum pernah lihat Singapura. Singapura dikit gitu teman-teman. Dikit sekali Singapura. Tapi berarti lockdown mereka selalu parah ya. Aku pernah baca sih kalau lockdown mereka juga nggak boleh keluar dari 2 km atau 500 meter dari rumah mereka ya. Brasil gimana di sini kita bisa lihat yang merah tuh yang banyak kasusnya. Amerika Serikat, Brasil merah di sini, Afrika Selatan, Rusia. Yuk kita lihat Brasil yuk. Brazil, banyak juga ya, tapi udah menurun. Sekarang mereka lagi bikin banyak vaksin yang 47,8 tapi masih 18, berarti baru mulai gitu. Ada satu lagi yang aku mau kasih lihat, Chile. Chile itu negara di selatan dari Amerika, South America di selatannya. Di sini aku baca, lihatlah kasus mereka udah banyak sekali orang divaksin. Jadi dan mereka kebanyakan pakai Sinovac ya. Walaupun pakai Sinovac kalian bisa lihat kasus menurun, tapi tetap masih banyak yang meninggal. Aku nggak mau jelekin ya Sinovac itu. Menurut aku juga karena aku tidak baca, aku cuma tahu tidak baca apakah betul menolong, tapi aku tahu efektifnya 50% sampai 60% gitu. Apakah menolong untuk sakit sekali atau sakitnya kurang, itu aku tidak tahu. Kalau yang Moderna sama Pfizer aku tahu kalau kita dapat corona kita nggak terlalu parah sakitnya. Oke, Rusia ya. Russland natürlich. Mereka pakai Sputnik 5 ya. Kalau Rusia dia punya vaksin dia sendiri, Sputnik 5. Kayaknya masih naik nih. Oke teman-teman,
itu yang aku mau sharing ya buat hari ini. Dan hari ini hari Rabu malam, dan besok diupload supaya supaya fresh gitu statistiknya. Jadi kita ketemu lagi di vlog berikutnya hari Minggu, dan kayaknya udah 100.000 follower ya, subscriber. Ada berarti harus masuk video special. Oke, tungguin ya sampai minggu depan. Bye bye.